Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, terutama tentu saja ketaatan, taufik, kemudahan bagi kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini, tanggal 12 September tahun 2021 Miladiah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pedoman syariat terkait dengan perkawinan. Sebagaimana biasa, bahwa pembahasan kita akan bertitik tolak dari Matan Abi Syuja yang merupakan buku ringkasan Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita menjadikan buku itu sebagai rujukan dan titik tolak di dalam memahami fikih serta pedoman agama kita terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang beragam dan sangat kaya itu. Baik, ikhwani fillah, sebagaimana bisa dilihat di screen bahwa insyaallah ta'ala pembahasan pada pagi hari ini yaitu tentang perkawinan, dan secara garis besar sebagaimana bisa dilihat di sana bahwa pembahasan tentang perkawinan ini ada dua sebenarnya. Yang pertama yaitu tentang nikah yang merupakan bentuk penggabungan dan akad antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian terangkum dalam hubungan suami istri. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang perpisahan. Ya, ini kalau terjadi perceraian antara pasangan suami istri tersebut. Baik, kita masih ada pada bagian atau pembahasan bagian yang pertama yaitu tentang nikah. Dalam beberapa pertemuan ya kita sudah membahas tentang pedoman pergaulan dengan lawan jenis. Ya, apakah itu tentang mahram, apakah itu tentang hukum memandang dengan sengaja dan seterusnya. Kemudian ada pembahasan tentang hukum dari nikah itu sendiri atau kedudukannya di dalam syariat Islam. Kemudian kita sudah masuk sebagian kepada pembahasan tentang beberapa pedoman terkait dengan rukun nikah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan yang ketiga ini. Ya, kita akan lihat lebih detail
terkait dengan beberapa pedoman yang berhubungan dengan rukun nikah ini. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyinggung tentang wali dan saksi, kriterianya, kemudian urutan-urutannya. Maka pada kesempatan ini insya Allah Ta'ala kita akan membahas lebih jauh tentang pasangan yang akan menikah, ya, yang akan membentuk sebuah rumah tangga. Dalam pembahasan ini ada 3 subtopik di sana. Yang pertama tentang wanita, ya ini tentu hukum-hukum dan pedoman yang terkait dengannya. Kemudian yang kedua tentang melamar, ya karena secara umum tentunya dalam hubungan pernikahan ini pihak laki-laki yang melamar kepada pihak perempuan. Kemudian adanya hak khiyar atau hak untuk melanjutkan dan atau membatalkan, atau lebih tepatnya memutus serta menghentikan hubungan pernikahan, ya karena adanya cacat atau kekurangan tertentu sebagaimana yang akan kita bahas nantinya. Baik, ikhwani fillah, kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh. Ya, jadi wanita yang akan dinikahi ini terbagi 2. Ya, ini sempat kita singgung ya pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwa secara umum wanita ini ada 2. Yang pertama perempuan, kemudian yang kedua adalah janda. Kemudian untuk perawan maksud saya, kemudian untuk wanita yang perawan ini, maka ulama kita mengatakan bapak atau kakeknya itu boleh memaksa perempuan tersebut untuk menikah. Ya, tentu ini sangat bisa difahami, utamanya tempo dulu ketika secara umum para orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, dan tentu dari seluruh anggota keluarga itu, bapak dan kakek adalah 2 orang yang memiliki tanggung jawab yang paling besar, baik untuk merawat, menjaga, dan berpikir tentang masa depan anak dan atau cucunya. Ya, sehingga tentunya ada kondisi-kondisi tertentu, ya utamanya kalau perempuan itu sendiri masih belia, kemudian tidak mampu untuk memutuskan kemaslahatan atas dirinya, ya maka disinilah kita lihat ulama mengatakan bahwa untuk perempuan atau wanita yang perawan ini tidak mesti bapak atau kakeknya itu mendapatkan izin dari perempuan itu sendiri. Ya, ini tentunya ketika kehidupan masyarakat dahulu sangat ketat dalam tanggung jawab dan memiliki standar moral yang sangat tinggi, dan kehidupan sosial sangat terjaga. Adapun untuk wanita janda, maka ini tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya, dan bahwa persetujuannya itu disampaikan secara lisan. Ya, jadi dia memang mengatakan persetujuannya secara
lugas dan terus terang. Ini ada hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliyiha." Perempuan yang janda itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ya, jadi dia lebih berhak untuk menentukan dan mempertimbangkan serta menentukan masa depannya, ya, tanda petik ya. Wal bikru tustamar, dan adapun wanita yang perawan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimintai pendapatnya. Ya, jadi bukan berarti di sini pihak bapak atau kakek juga secara langsung bisa bertindak secara sewenang-wenang. Ya. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa dia tetap diminta pendapatnya. Wa idnuha sumatuha, dan izinnya perempuan yang perawan itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan diamnya. Ya, jadi dahulu terutama perempuan-perempuan yang perawan ini pada umumnya memiliki sikap malu yang tinggi, sehingga walaupun mungkin dia menerima atau suka kepada laki-laki tertentu, dia tidak akan menyampaikan itu secara terbuka. Dan kalaupun dia ditanya, persetujuannya itu diungkapkan dengan cara diam. Ya, jadi dia malu untuk menyampaikan itu secara terbuka. Ya, jadi di sini tentu dari hadits yang sama kita bisa memahami bahwa perempuan yang janda itu berarti pertama dia harus memberikan izin, dan yang kedua bahwa izinnya itu harus disampaikan secara lisan. Ya, berbeda dengan perempuan yang perawan tadi. Ini ada banyak rincian dan juga perbedaan pendapat pada bagian-bagian tertentu terkait dengan hal ini serta penafsiran terhadap hadis tadi. Akan tetapi secara umum apa yang saya sampaikan ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, yang tentunya kajian-kajian lebih lanjut bisa kita lakukan. Baik, ikhwani fillah, kita melangkah pada bagian yang selanjutnya, yaitu tentang melamar. Ya, jadi wanita ini kalau kita lihat kategorinya sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah wanita yang status, ya kalau dalam bahasa sekarang mungkin single ya, bukan dalam status sebagai istri, kemudian bukan juga wanita dalam masa iddah atau baru saja diceraikan oleh suaminya atau misalnya suaminya meninggal. Ya, ini yang disebut dengan iddah, masa menunggu yang berlaku bagi seorang istri ketika dia ditalak atau misalnya suaminya meninggal. Nah, perempuan yang bukan dalam status sebagai istri dan perempuan yang sudah lewat masa iddahnya ini boleh dilamar. Artinya dia statusnya terbuka untuk dilamar. Kemudian perempuan yang kedua adalah perempuan yang berstatus sebagai istri orang lain.
maka tentu saja dalam hal ini dia tertutup atau tidak boleh dilamar oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang dibahas oleh Imam Abu Syuja di sini adalah wanita yang dalam masa iddah. Ya, jadi wanita yang barusan ditalak oleh suaminya sehingga dia berada pada masa menunggu, yang mana kalau masa menunggunya itu sudah usai, maka dia dinyatakan sah berpisah dari suaminya. Ya, inilah yang dibahas oleh Al-Imam Abu Syuja di sini. Jadi perempuan yang berada dalam masa iddah, boleh mengatakan bahwa perempuan tersebut boleh dilamar dengan menggunakan bahasa sindiran, tapi tidak boleh dengan menggunakan bahasa yang vulgar. Ya, bahasa sindiran. Jadi melamar tentu saja adalah pengajuan atau penyampaian keinginan dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Itulah yang disebut dengan melamar. Nah, melamar ini ada dua, sebagaimana kita lihat di sini. Ada melamar dengan menyampaikan itu dengan bahasa yang vulgar atau jelas. Kemudian yang kedua ada bentuk melamar dengan menggunakan bahasa yang menyindir atau samar atau bersayap. Tentu saja kalau bahasa yang vulgar dan lugas, tegas menunjukkan keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, ya misalnya ungkapan bahwa misalnya si A ingin menikahinya. Atau dia mengatakan apabila engkau sudah habis iddahnya, maka dia ingin menikahinya. Ya, ini bahasa yang vulgar atau lugas atau tegas atau langsung. Kemudian ada bahasa sindiran. Ya, bahasa sindiran ulama kita menyebutkan contohnya adalah perkataan seorang laki-laki kepada perempuan bahwa mungkin nanti ada yang akan maju untuk melamar, ya. Atau kalau sudah habis masa iddah, alangkah baiknya kalau saya bisa tahu, misalnya. Ya, ini bahasa-bahasa yang bersayap karena bisa bermakna bahwa laki-laki itu betul-betul ingin menikahi perempuan tersebut, atau bisa juga bermakna orang lain atau laki-laki lain yang hendak melamar perempuan itu. Ya, inilah yang disebut dengan bahasa sindiran. Maka Imam Abu Syuja mengatakan bahwa wanita yang berada di dalam masa iddah ini, yang tadi
barusan ditalak oleh suaminya sehingga masih berada pada masa tunggu, tidak boleh dilamar dengan menggunakan bahasa yang vulgar. Ya, berbeda tadi dengan perempuan yang bukan statusnya sebagai istri dari siapapun, ya ini bisa dilamar dengan bahasa yang vulgar. Tapi boleh dengan menggunakan bahasa sindiran. Ya, jadi kalau menggunakan bahasa sindiran maka ini boleh. Terkait dengan hal ini, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum, alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu annallaha ghafurun halim. Terjemahnya, saya baca dari Al-Quran terjemah. Di surah Al-Baqarah ayat 235 ini, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Ya, jadi di sini, di bagian awal ayat ini, jelas adanya izin untuk meminang perempuan-perempuan yang dalam masa iddah tadi, akan tetapi dengan bahasa sindiran. Kemudian lanjutan terjemahnya, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam atau bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya, jadi di sini, di dalam ayat ini, ada penjelasan tentang izin tadi, dan larangan ya untuk menyampaikan lamaran itu dengan bahasa yang langsung. Ya, tentu pembahasan masalah ini juga ada detil-detil tertentu yang disebutkan oleh ulama kita, akan tetapi kita membatasi diri dengan apa yang disinggung oleh Al-Imam Abu Syuja di dalam kitabnya. Baik, ikhwani fillah, kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu kekurangan yang ada pada salah satu pasangan yang menimbulkan hak khiyar pada pihak lainnya. Jadi ada kekurangan yang bisa ada pada pihak perempuan misalnya, maka dalam hal ini pihak laki-laki atau suami punya hak untuk berpisah dan membatalkan hubungan perkawinannya. Begitu juga sebaliknya. Ada kekurangan atau aib tertentu yang bisa ada pada pihak laki-laki, yang dengan itu pihak istri memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan memutuskan tali perkawinan.
Jadi secara umum bahwa pernikahan ini adalah akad dan kesepakatan yang menginginkan hubungan yang sifatnya selamanya, berkesinambungan dan berlaku seterusnya. Ya, akan tetapi apa yang merupakan bentuk yang ideal itu tentunya pada kasus-kasus tertentu tidak bisa diwujudkan, ya, dan salah satunya itu adalah dengan adanya aib-aib yang ulama sebutkan, yang kemudian mereka katakan bahwa aib-aib inilah yang bisa menjadi penyebab batalnya pernikahan. Dan dalam hal ini salah satu pihak itu memiliki hak khiyar, artinya dia boleh memilih antara melanjutkan hubungan pernikahan itu atau memutuskannya. Ya, ulama kita mengatakan bahwa karena salah satu di antara tujuan yang terbesar dari pernikahan itu adalah hubungan suami istri itu sendiri, sementara aib-aib yang disebutkan di sini itu menjadi penghalang terhadap tujuan dari pernikahan tersebut. Dan kalau pernikahan itu tetap dipaksakan untuk berlangsung, maka tentunya akan menimbulkan kerugian, bahkan bisa jadi kebencian dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dan tentu saja agama kita tidak menginginkan timbulnya kerusakan. Di sini ada hadits yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang perempuan dari Ghifar, yakni nama salah satu suku dahulu. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapati bahwa perempuan tersebut ada bagian kulitnya yang cacat karena warna keputihan, ya, yang berbeda dengan tentunya anggota tubuh yang lain. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, albisi thiyabaki wa alhiqi bi ahliki. Ya, kenakan pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memutuskan hubungan pernikahan tersebut dan memerintahkan kepada perempuan itu untuk kembali kepada keluarganya. Sebagaimana kita lihat di sini bahwa aib tersebut bisa berada pada pihak perempuan dan bisa juga berada pada pihak laki-laki. Ya, ada beberapa penyakit yang bisa ada baik pada pihak laki-laki maupun perempuan. Yaitu yang pertama yang disebut oleh ulama kita di sini adalah gila, ya, atau hilangnya kewarasan, ya, dari pasangannya, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Maka kalau ini terjadi, maka pasangannya itu memiliki hak untuk melanjutkan dan atau
memutuskan hubungan pernikahan. Ya, kemudian yang kedua adalah kusta. Ya, kusta ini dijelaskan penyakit yang bisa menimpa seseorang, ya umumnya pada anggota-anggota tubuh di bagian ujung, ya jari dan seterusnya, di mana anggota tubuh tersebut berubah warna menjadi kemerahan, kemudian berwarna hitam, dan pada akhirnya anggota tubuh tersebut putus atau jatuh. Ya, inilah yang disebut dengan penyakit kusta. Kemudian yang ketiga adalah albinism, ya albino. Ya, jadi tentunya ini kita paham di mana kulit yang bersangkutan itu berwarna putih, di mana seakan-akan tidak ada darah pada orang tersebut, ya yang tampak secara sepintas tentunya. Di sini tercatat bahwa albino ini bukan vitiligo, ya karena vitiligo ini adalah kondisi keputihan yang menimpa kulit pada bagian tertentu. Ya, jadi dia berbeda karena kalau albino ini betul-betul putih dan seakan-akan tidak ada darah, jadi putih bersih ya seperti kertas. Sementara kalau vitiligo ini masih kelihatan bahwa ada darah. Ya, tentu ikhwah bisa mengecek lebih jauh ini perbedaan antara keduanya. Ya, ini kemudian pada perempuan ada lagi kekurangan yang tentunya bisa dibaca di screen yang ditampilkan. Bagian keempat dan kelima, begitu juga untuk laki-laki, bagian keempat dan kelima. Ya, ini hal-hal dan kekurangan yang khas ya, baik pada diri perempuan maupun pada diri laki-laki. Jadi ulama kita mengatakan bahwa dalam hadits yang disebutkan tadi, ada tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang itu berarti menjadi dasar. Kemudian mereka mengatakan bahwa kekurangan yang bermakna sama atau bahkan lebih dalam tanda petik ya mungkin lebih parah daripada itu tentunya lebih layak untuk bisa menjadi alasan kepada salah satu pihak untuk membatalkan hubungan pernikahan. Ya baik itu pihak laki-lakinya maupun pihak perempuannya. Kemudian yang kedua mereka mengatakan bahwa maksud atau salah satu di antara tujuan utama dari pernikahan ini itu tidak bisa terwujud dan bahkan mungkin bisa menimbulkan bukan cuma kerugian tapi salah satu pihak mungkin menzalimi pihak yang lain. Ya sehingga dalam hal ini pihak suami atau istri itu diberikan hak untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan pernikahan tersebut, hubungan pernikahan tersebut atau tidak. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mahar.
Mahar ini pertama tentu saja dari praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan yang beliau lakukan senantiasa beliau memberikan mahar kepada pihak perempuan. Kemudian juga tentu saja adanya pedoman dari Al-Quran yang terkait dengan hal tersebut. Ayat yang disebutkan oleh ulama kita ini terdapat pada surah An-Nisa ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Terjemahnya, berikanlah mas kawin atau mahar, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada wanita yang kamu nikahi. Jadi di sini ada perintah untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ulama mencatat di sini bahwa nihlah di dalam ayat itu bermakna pemberian, ya, karena pada hakikatnya bukan transaksi jual beli yang terjadi, ya, karena hubungan suami istri ini adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam jangka panjang, sehingga tentu saja sulit untuk bisa dinilai dengan materi tertentu. Kemudian lanjutan terjemahannya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Ya, artinya bahwa perempuan tersebut bisa saja mengembalikan, ya, setelah mahar itu dia terima dan menjadi miliknya secara penuh. Tentunya dia memiliki kewenangan yang penuh terhadap mahar yang sudah dia terima tadi, yang bisa saja dia berikan kembali kepada suaminya. Ala kulli hal, ini merupakan pedoman dari Al-Quran yang memerintahkan kepada laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang dia nikahi. Di dalam hadits juga yang panjang, di mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, yang kemudian Nabi SAW menolak tawaran perempuan tersebut. Lantas salah seorang di antara sahabat Nabi SAW menawarkan dirinya, maka Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, ya, hadisnya panjang, iltamis walau khataman min hadid. Carilah walaupun itu cincin yang terbuat dari besi. Maksudnya di sini adalah untuk dijadikan sebagai mahar di dalam pernikahan tersebut. Ya, lanjut cerita bahwa sahabat tadi karena sangat tidak mampu sehingga cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya, maka Nabi SAW setelah laki-laki tersebut bercerita tentang hafalan Al-Qur'annya, maka beliau SAW menikahkan laki-laki tersebut dengan perempuan tadi dengan mahar berupa mengajarkan Al-Quran kepada perempuan tersebut. Ya, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, kata Rasulullah SAW. Saya nikahkan engkau dengannya dengan mahar apa yang engkau punyai dari hafalan Al-Quran. Ya. Jadi di sini Nabi SAW menikahkan sahabat tadi dengan hafalan Al-Qur'annya setelah sebelumnya memerintahkan walaupun itu berupa cincin yang terbuat dari besi.
Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian ulama kita menjelaskan pertama bahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja di sini, bahwa mahar ini tidak wajib untuk disebutkan pada saat akad. Ya, jadi dia mustahab hukumnya atau dianjurkan untuk akad dengan menyebutkan mahar. Nilainya berapa sebagai pemberian suami kepada istrinya. Ya, tapi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja di sini, itu tidak wajib untuk disebutkan. Ya, bisa saja sang perempuan misalnya mengatakan bahwa tidak usah. Ya, dia mengatakan di awal bahwa tidak perlu ada misalnya mahar. Ya. Dalam artian mungkin dia tidak ingin memaksakan nominal tertentu pada saat akad, yang apabila dipaksakan misalnya bisa saja si laki-laki tidak mampu atau alasan-alasan lainnya. Akan tetapi ulama kita mengatakan bahwa walaupun jadi pertama tadi dianjurkan untuk menyebutkan dan menyepakati mahar itu pada saat akad. Jadi wali dari perempuan mengatakan bahwa dia menikahkan misalnya katakanlah putrinya dengan mahar berupa katakanlah cincin dari emas misalnya sekian gram, maka itu berarti dalam hal ini kalau laki-laki tersebut menerima, itu berarti mahar tersebut sudah disebutkan secara eksplisit pada saat akad. Nah, inilah yang ideal. Tapi kalau misalnya tadi mungkin perempuan meminta agar supaya mahar tidak perlu, sehingga wali dari perempuan tadi menikahkan wanita yang berada di bawah perlindungannya kepada seorang laki-laki dengan tanpa mahar, dia menyebutkan seperti itu, atau dia tidak menyebutkan sama sekali persoalan mahar di dalam akad nikah. Kemudian sang laki-laki menerima ijab dari wanita perempuan tadi. Ya, jadi terjadi ijab dan kabul tanpa ada disinggung sama sekali persoalan mahar. Maka dalam hal ini akad tersebut tetap sah. Ya, kenapa? Karena sebagaimana disebut di sini bahwa penyebutan mahar itu tidak mesti dan tidak harus pada saat akad. Tetapi bukan berarti bahwa mahar ini kemudian gugur. Ya, oleh karena itu masuk kepada pembahasan berikutnya bahwa mahar itu menjadi tetap hukumnya dan menjadi wajib kepada suami terhadap istrinya pada kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sang suami yang mengakui sendiri. Ya, jadi setelah akad, kemudian suami mengatakan bahwa dia akan membayar mahar misalnya berupa sebuah gelang emas sekian gram. Ya, jadi itu dilakukan setelah akad tadi. Maka dalam hal ini apabila pihak istri menerima dan ridho, maka itu berarti itulah yang menjadi hak dari sang istri dan merupakan utang bagi suami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hakim atau
pejabat yang berwenang yang menetapkan. Ya, ini bisa terjadi ketika misalnya terjadi perselisihan atau tidak adanya kesepakatan yang mempertemukan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Maka dalam hal ini pejabat yang berwenang bisa mengintervensi dan menetapkannya. Dan kalau pejabat yang berwenang ini menetapkan, maka itu berarti nilai yang ditetapkan itu menjadi utang bagi pihak atas pihak suami dan menjadi hak yang sah bagi pihak istri. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja di sini adalah terjadinya hubungan suami istri. Maka pada saat itu, walaupun mungkin ya suami tadi tidak menyebutkan, maka dan tidak ada keputusan dari pejabat yang berwenang, tapi dalam kondisi tersebut sudah menjadi utang dan kewajiban bagi pihak suami untuk memberikan mahar kepada istrinya dengan jumlah dan nominal yang sepantar. Ya, maksudnya di sini adalah dilihat kepada wanita-wanita yang dekat dengan perempuan tersebut, mungkin saudarinya atau tantenya, ya kurang lebih berapa mahar yang mereka terima. Maka sekian juga nominal yang wajib diberikan oleh pihak suami kepada istrinya. Ya. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini tentang mahar yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja. Ada 3 juga ya. Yang pertama yang terkait dengan bentuk mahar ini, yang pertama bahwa tidak ada batas minimum atau batas maksimal dari nilai mahar itu. Ya, jadi bisa berapa saja banyaknya, yang penting disepakati atau diridhoi oleh masing-masing pihak. Kemudian yang kedua bahwa mahar ini bisa berupa jasa yang terukur. Ya, jadi jelas ada manfaat yang diberikan oleh pihak suami kepada istrinya. Bukan berupa nominal materi tertentu, tapi kemanfaatan. Ya, ini jasa. Kemudian yang ketiga bahwa kalau seorang suami mentalak istri sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka kewajibannya untuk membayar mahar kepada istrinya itu tetap berlaku, tapi yang wajib untuk dia bayarkan hanya setengah dari yang disepakati. Di dalam hadits Sahl bin Sa'ad tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang ingin menikahi seorang perempuan, Nabi mengatakan, "A'tiha walau khataman min hadid." Berikanlah kepada dia mahar, walaupun itu berupa cincin yang terbuat dari besi. Ya, ini tentu berarti
satu nominal materi yang sangat sedikit, ya karena dia cuma terbuat dari besi dan cuma berupa cincin. Ya, ini ulama kita menyimpulkan bahwa dari hadis tersebut menunjukkan bahwa mahar ini tidak ada batas minimalnya. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 20. Di dalam ayat 20 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina." Terjemahnya, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Ya, ini yang kita garis bawahi. Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Jadi ayat itu secara eksplisit memang menyebutkan kintar, ya ini harta yang banyak. Disinilah ulama menyimpulkan bahwa boleh saja mahar itu berupa harta yang sangat banyak. Lanjutan dari terjemahan ayat tersebut, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ya. Ala kulli hal, yang kita garis bawahi dari ayat tadi, adanya penyebutan bahwa mahar atau harta yang diberikan kepada seorang suami kepada istri dalam pernikahan bisa berupa harta yang banyak. Kemudian mahar ini bisa juga berupa jasa, ya tadi. Ya, ini dalilnya adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, yang mengatakan kepada sahabat yang dia nikahkan untuk menjadikan mahar berupa mengajarkan Al-Quran kepada perempuan tersebut. Ya, itu menunjukkan bahwa boleh saja mahar itu berupa jasa atau kemanfaatan tertentu. Yang penting bahwa kemanfaatan tersebut jelas dan terukur. Kemudian bagian yang terakhir dari penjelasan Imam Abu Syuja di situ tentang kewajiban setengah dari mahar apabila seorang suami mentalak istrinya sebelum terjadinya hubungan suami istri.
Dalil dari masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Terjemahannya, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi ayat ini menjadi dasar dari kesimpulan ulama kita yang menyebutkan bahwa kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan suami istri, maka yang menjadi kewajiban dari laki-laki tersebut adalah setengah dari mahar yang telah ditetapkan. Demikian ikhwas sekalian, ya, jadi secara umum tentunya mahar ini menjadi sejak awal ya kita lihat menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki kepada istrinya, yang tentunya dari situ kita bisa memahami bahwa pada dasarnya dalam institusi keluarga atau lembaga yang bernama keluarga ini, seorang suamilah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian juga dari kewajiban seorang laki-laki kepada perempuan yang menjadi istrinya ini untuk membayarkan mahar, di situ juga terdapat hikmah yang sangat besar yang menunjukkan pemuliaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ya, karena tentunya hubungan tersebut dibangun atas syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan adanya mahar tersebut menjadi ekspresi pemuliaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Demikian ikhwani fillah, alhamdulillah kita sudah membahas tentang mahar ini, dan insya Allah ta'ala pada kesempatan berikutnya kita akan melihat bagian-bagian berikutnya. Kalau dilihat pada screen, ada pembahasan tentang walimah, kemudian tentang poligami, kemudian tentang nusyuz, kemudian kita akan berpindah pada bab yang lebih umum lagi, yaitu tentang perpisahan antara suami dan istri dengan sebab-sebab yang akan kita paparkan nanti di sana. Demikian ikhwani fillah, tentunya sampai di sini saya ingatkan bahwa kita ada grup Telegram, yang mana di grup tersebut insya Allah kita akan upload link dari kajian-kajian ini. Kemudian juga di grup tersebut terbuka untuk konsultasi, tanya jawab, dan mungkin juga ada share yang relevan dengan bahasan kita terkait materi-materi yang kita diskusikan di sini. Maka tentunya juga grup tersebut terbuka untuk ikhwah berpartisipasi di dalamnya. Demikian ikhwani fillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, sehingga mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.